Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil qawiyyil matin wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ba'du. Pondok pesantren Leler ini didirikan sudah cukup lama. Barangkali kalau di Kabupaten Banyumas Cilacap tergolong pondok yang tua, ya, didirikan pada tahun 1914 oleh kakek saya yang bernama Kiai Haji Zuhdi Abdul Manan. Setelah beliau menuntut ilmu di berbagai pesantren, antara lain di Jambes Mbah Kiai Dahlan, ayahnya Kiai Ihsan, kemudian melanjutkan ke Pondok Bendopare, Kiai Haji Khozin atau yang dikenal juga dengan Kiai Haji Muhajir. Kemudian juga mondok di dekat sini, ini pondok tertua di Banyumas, Pondok Bugangin, yang kemudian jadi mertuanya kakek saya, namanya Kiai Haji Suyuti, terkenal Kiai Suyuti Bugangin. Nah, kakek saya mendirikan pondok pesantren tanpa nama, belum ada nama, maka hanya dikenal dengan Pondok Pesantren Leler. Saya pernah membaca ada buku sejarah Quran cetakan lama, itu bukunya sudah lusuh, itu tertera di situ disebutkan ada Pondok Leler, jadi tanpa nama. Kiai Zuhdi sebagai pendiri Pondok Pesantren Leler usianya tidak panjang, usia 54 tahun wafat. Putra-putranya masih relatif kecil, bapak saya juga masih kecil, masih kira-kira usia 13-14 tahun. Kemudian bapak saya tertuntut oleh keadaan, bapak saya pergi mondok di berbagai pesantren. Mondok pertama yaitu di Rembang, asuhan Kiai Khalil bin Harun, cicitnya ketua PBNU sekarang. Kemudian diteruskan kepada putra menantunya Kiai Bisri Mustafa, kakeknya ketua PBNU sekarang. Kemudian melanjutkan ke Pondok Bendo, yaitu pondoknya bapaknya dulu, juga tabarukan di pesantrennya, pesantren Tebireng, diasuh oleh Mbah Hashim Asy'ari Tebireng. Kemudian pulang, usia bapak saya masih relatif muda, kira-kira usia 23-24 tahun. Pulang, pondok sudah mati. Di Pondok Leler ini sempat vakum mati karena ditinggal pendiri dan sekaligus pengasuh, kalau tidak salah sampai 8 tahun. Santri habis, padahal pada periode pendiri pengasuh Kiai Zuhdi itu konon santrinya sampai 1000. Bahkan ada yang dari Malaysia. Pengasuhnya wafat, itu kakek saya, 8 tahun Pondok Leler vakum mati. Kemudian bapak saya pulangnya agak kesusu, tergesa-gesa. Akhirnya kemudian oleh bapak saya dihidupkan kembali. Alhamdulillah bisa berjalan hidup, dan bapak saya mengasuh Pondok Leler ini cukup panjang sehingga punya santri ada beberapa tobakot, beberapa generasi. Dari santri yang kemudian menjadi kakek, jadi kakeknya ngaji kepada bapak saya, cucunya juga ngaji kepada bapak saya. Di waktu bapak saya hidup, Pondok Leler hanya mengkhususkan pengajaran ilmu agama, takhusus fil ulumid diniyah, nahwu, sharaf, balaghah, fikih, tasawuf, tauhid. Kemudian bapak saya wafat. Saya masih belum di rumah, masih di Mekah, saya belajar. Kemudian dilanjutkan oleh kakak saya yang sulung, yaitu Kiai Haji Atur Rahman Hisham. Kemudian yaitu dilanjutkan oleh beliau, masih seperti yang dulu, meneruskan warisan bapak saya. Pondok Leler hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, atau lebih dikenal dengan Pondok Salaf.
cuma namanya yang ganti. Jadi pondok sini ini pernah ganti nama 3 kali. Pernah bernama Pondok Pesantren Tarbiyah Nahwiyah. Pertama itu, bapak saya tidak begitu perhatian soal nama seperti kiai dulu, tidak pusing dengan nama. Jadi yang mengganti ya pengurus-pengurus pondok itu. Iya. Diganti menjadi diberi nama Tarbiyah Nahwiyah. Terus diganti dengan nama Samsul Huda. Itu bapak saya tidak tahu menahu, yaitu pengurus pondok saja. Kemudian kakak saya itu pulang dari belajar di Mekah, kemudian diganti dengan At-Taujih Al-Islami. Kakak saya ini rupanya terinspirasi ada sebuah lembaga pendidikan sangat maju di Syria, namanya At-Taujih Al-Islami, yang menelurkan banyak sekali ulama-ulama berpengaruh dan terkenal. Di antaranya adalah Syekh Said Ramadan Al-Buti, itu keluaran At-Taujih Al-Islami. Ada lagi Dr. Mustafa Al-Khin, keluaran Taujih Islami. Ada lagi Dr. Mustafa Dibulbugho, juga keluaran Taujih Al-Islami. Walhasil kakak saya itu terpesona dengan kemajuan At-Taujih Islami, maka pulang pondok ini diganti dengan nama At-Taujih Islami. Bapak saya masih hidup. Bapak saya juga tidak ambil pusing, nama itu tidak penting bagi bapak saya. Nah, kemudian At-Taujih Islami diasuh oleh kakak saya sebagai pembantu. Kemudian datang pemikiran, gagasan, juga didorong oleh guru saya Mbah Maimun Zubair agar pondok salaf ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga memungkinkan para alumninya itu medan khidmah dan pelayanannya itu lebih luas. Sehingga tahun 2013 saya dibantu dengan teman-teman berusaha mengelola formal, yaitu SMP yang modalnya nol. Modalnya saya belum punya santri, belum punya bangunan, karena dalam pikiran saya kalau pondok itu mulai formal, idealnya tidak dicampur dengan pondok yang salah, karena nanti kan takut membawa pengaruh yang kurang baik. Sehingga saya ketika itu belum punya bangunan gedung sekolah, gedung asrama untuk santri-santri yang mengikuti pendidikan formal. Saya modalnya ketika mendirikan SMP, siswa-siswi baru sekitar 60 ya. Sekitar 63. Ya, jadi masih sekolahannya masih nunut di rumah-rumah penduduk. Akhirnya dengan berjalannya zaman, waktu, mendapat taufik dari Allah dan tentu doa dari guru saya Mbah Maimun Zubair, alhamdulillah mengalami perkembangan, mendapat keberadaan dari masyarakat yang mulai dari nol, kemudian setelah berdiri SMP, lanjut berdiri SMA, kemudian lanjut berdiri MA, kemudian lanjut berdiri Ma'had Ali, kemudian sekarang baru saja kami mendirikan lembaga PDF. Ini semua untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dari yang nol, alhamdulillah, insya Allah sekarang santri ada berjumlah 3.700 formalnya, tapi karena ada yang pulang juga, nggak tahu sekarang. Yang 3.700 ya, ada yang di SMP, ada yang di SMA, ada di MA, juga ada yang di PDF, ada yang di Ma'had Ali. Penamaan Andalusia itu semula memang saya bingung mau kasih nama apa, sehingga saya mau berangkat soal menghadap Mbah Maimun, tiba-tiba di dalam mobil ini melintas Andalusia. Ya, khotir namanya, khotir. Mudah-mudahan khotir Rahmani, khotir cara Jawa kerentek, ada kerentek Andalusia. Akhirnya saya berketetapan hati untuk memberi nama Andalusia.
tentu dengan pengertian bahwa Andalusia pernah menjadi pusat peradaban, pernah memberikan sumbangan keilmuan yang sangat maju, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk orang-orang dari Barat Eropa itu berhutang budi kepada para ilmuwan di Andalusia. Dan yang aneh, saya berangkat ke sarang itu, di mejanya Mbah Mimun ada tulisan tangan besar, pakai spidol. Kelihatannya itu bahan menjadi sebuah buku, tulisan Mbah Mimun, judulnya Al-Ulama Al-Andalusiyun. Jadi ketika itu Mbah Mimun sedang menulis, mungkin mensejarahkan lah biografi sejumlah ulama yang berasal dari Andalusia, masih tulisan tangan di meja itu, Al-Ulama Al-Andalusiyun. Itu artinya kalau dalam bahasa pondok tawarudul khotir, kerentek yang sama. Sehingga ketika Mbah Mimun tanya, jenenge apa pondokmu, sekolahmu? Kalau paringi nami Andalusia, Mbah Mun langsung berdiri gini. Saya kesana besok gitu. Saya yang meresmikan. Jadi itu asal-usul Andalusia seperti itu. Jadi saya berharap spirit keilmuan, etos keilmuan yang pernah berjalan di Andalusia mudah-mudahan menular ke lembaga yang kami dirikan itu. Oh ya, itu sejarahnya begini. Saya awal mula berkenalan dengan sejumlah ulama dari Kairo Mesir itu, kami setiap tahun kan menyelenggarakan haflah akhir sana. Haflah akhir sana tutup tahun untuk mensyukuri kegiatan ta'alum wa ta'lim selesai. Kami menyelenggarakan acara namanya haflah akhir sana, mengundang sejumlah kiai. Kiai yang saya undang sudah baku rumus patok, Mbah Mimun Zubair harus setiap tahun saya datangkan. Mbah Mimun wafat, kemudian diteruskan oleh putra-putranya. Nah, kemudian saya juga beringinan untuk mengundang ulama dari luar negeri seperti apa. Maka saya mengundanglah seorang guru besar dari Al-Azhar, namanya Profesor Dr. Fathi Abdurrahman Khijazi. Itu guru besar sastra Arab dari Al-Azhar. Saya hanya kirim surat, ada yang menghubungkan keponakan saya di sana. Alhamdulillah beliau kerso datang di sini, dan beliau jatuh hati kepada Andalusia karena beliau itu spesialisnya adalah mengajak ilmu nahwu, alfiyah. Kalau untuk dulu sudah berpuluh-puluh kali khatam alfiyah. Begitu sampai di sini melihat jumlah yang cukup besar santri-santri tampil di panggung menghafalkan alfiyah, beliau makan hadza sirru khuduri fi hadzal majlis. Inilah rahasia kenapa saya sampai datang ke sini, ini alfiyah ini. Akhirnya kemudian berkelanjutan sehingga banyak tambah kenalan dengan ulama-ulama dari Kairo, sehingga kami kemudian berkeinginan untuk menghadap kepada Syekhul Azhar, Grand Syekh, dan kami minta bantuan kepada salah satu guru saya yang ada di Dubai, Profesor Dr. Ahmad Muhammad Nursef. Itu teman akrab dengan Grand Syekh Syekhul Azhar. Saya dibawahi surat sakti lah. Tapi ketika itu belum beruntung karena beliau sedang bepergian. Tetapi suratnya akhirnya sampai kepada Syekhul Azhar. Akhirnya sampai. Dan menurut cerita santri yang menjadi perwakilan saya di Mesir, Syekhul Azhar sempat bilang kepada salah seorang petugas di Al-Azhar itu, ini harus segera direalisasikan permintaan kami untuk agar madrasah disetarakan dengan sanawiyah. Di sana istrinya sanawiyah, kalau sini aliyah. Sudah hampir besar hasil, sudah sampai di meja Grand Syekh. Terjadi ada persoalan kaitannya dengan pesantren bahasa Indonesia, dan pesan saya ikut terimbas. Akhirnya saya berjuang kembali, dan alhamdulillah dengan perjuangan yang tidak kenal lelah akhirnya dikabulkan. Pesantren kami yaitu madrasah aliyahnya disetarakan dengan aliyah di Al-Azhar. Kalau istilah sana ada sanawiyah Al-Azhar, sehingga bisa masuk Al-Azhar tanpa harus melalui tes. Sebanyak berapapun siswa bisa dikirimkan ke sana. Dan akhirnya malah
Yang terakhir salah seorang penasehat Grand Syekh Profesor Dr. Nahlah, malah tadi saya baru WA dengan beliau, bisa kami datangkan hanya waktu 2 bulan, padahal beliau adalah orang yang amat sangat sibuk. Alhamdulillah bisa datang ke sini. Bahkan beliau berkata, andaikan saya dijadikan penasehat sini, saya senang. Maka saya bikin surat resmi meminta beliau menjadi penasehat atau JS Mithani Andalusia. Beliau sampai sekarang masih sering komunikasi dengan saya. Jadi Pondok Leler itu dari dulu terkenal yang dominan menuntut adalah pelajaran nahwu. Dari dulu memang, dari semenjak bapak saya. Maka di Andalusia ini saya juga sangat mementingkan penguatan dalam bidang ilmu nahwu, sehingga menjadi sebuah persyaratan untuk bisa naik, untuk bisa mengikuti kenaikan di SMP SMA. Kelas 1 SMP harus hafal jurumiyah. Jurumiyahnya 2, ada jurumiyah Jawa, tulisan guru saya dari Cirebon berbentuk nazom bahasa Jawa. Kemudian jurumiyah, matan jurumiyah yang terkenal itu. Kelas 2 SMP, kan kalau pagi SMP, kalau siangnya diniyah gitu ya. Jadi ada SMP, ada diniyah sanawiyah, ada SMA, ada diniyah aliyah. Itu harus SMP kelas 2 harus hafal Amriti. Kalau tidak hafal Amriti tidak bisa ikut ujian kenaikan kelas 2 ke 3. SMP kelas 3 harus hafal Alfiyah 250 bait. Kalau belum hafal begitu ya belum bisa ikut ujian kelulusan SMP. Jadi agak semi integral. Untuk SMA kelas 1 dan MA kelas 1 harus hafal Alfiyah 500. Terus kelas 2 tambah 250, kelas 3 tambah 250, sehingga selesai SMA, selesai aliyah, semua siswa sudah harus hafal Alfiyah. Dan pengajaran Alfiyahnya itu 2 kali, artinya di SMP di sanawiyah diajarkan, di aliyah diajarkan, malam juga ngaji Alfiyah langsung sama saya. Jadi ngaji sama saya kalau ngaji Alfiyah dari maghrib sampai jam 11 malam. Karena beberapa gelombang. Saya ya Bandungan, tapi disuruh baca, saya bacakan ya masih pakai sistem dahulu. Jadi Alfiyah dimaknai, diartikan, kemudian santri-santri disuruh baca, suruh mengartikan. Di sini bukan hanya ilmu nahwu saja, kemudian ada penguatan lagi yang kaitannya masih alat, yang kaitannya dengan bahasa Arab, yaitu maka kami mendirikan Ma'had Ali, takhususnya adalah ilmu lughat wa adabuha. Jadi ajarkan ilmu balaghah, ma'ani, meskipun di aliyah di SMA itu sudah diajarkan ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi' sudah diajarkan. Nah, kemudian di Ma'had Ali kemudian ditingkat lagi. Tentu amat sangat penting. Saya masih teringat guru saya mengatakan, man tabahharu fi ilmin wahid tabahharu fi ulumin ukhra. Barang siapa yang nyegoro dalam satu ilmu akan nyegoro dari ilmu yang lain, terutama ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwunya sudah menguasai dengan baik, maka membaca kitab apa saja menjadi tidak terlalu sulit. Karena itu kuncinya miftahul ulum itu. Kitab sebanyak itu kalau diji semua ya habis waktunya. Maka kami berharap dengan para santri sudah membawa modal faham terhadap ilmu nahwu, mudah-mudahan mereka bisa mengembangkan. Karena itu adalah kunci. Jadi mula-mula Thoreko itu saya tidak ada niat untuk mengembangkan Thoreko, karena bapak saya, kakek saya itu tidak punya tradisi mengembangkan Thoreko. Pengamal Thoreko iya, tapi tidak mengembangkan, mengangkat para muridin tidak. Mbah Maimun Zubair itu kan
juga mengampu Thariqah Naqsabandiyah. Satu waktu saya dipanggil Mbah Memun, saya masih ingat malam Jumat dipanggil ke atas Mbah Memun, saya dibeat oleh Mbah Memun. Mbah Memun beat saya sambil menangis. Beliau berkata, fa idza ana mutu fa anta khalifati. Jika aku mati, kamu meneruskan. Tapi itu pun saya tidak ada niat untuk mengembangkan, ya untuk diri saya sendiri saja. Nah itu berkaitan dengan ketika pertama saya mendatangkan ulama dari Kairo, Profesor Dr. Fathi Abdurrahman Hijazi, kami datangkan hanya untuk berceramah agama, keilmuan kaitannya, tidak ada kaitannya dengan thariqah. Karena saya tidak tahu bahwa beliau ternyata pengajar thariqah. Lah beliau datang ke sini diundang untuk berceramah dalam acara haflah akhir sana kaitannya dengan ilmu. Ternyata beliau itu di Mesir punya guru, Profesor Saifuddin. Lah tradisi ahli thariqah itu ketika mau kemana saja, melakukan apa saja, pamit kepada gurunya. Beliau bercerita kepada saya setelah selesai mengisi acara. Paginya itu saya diceritai, saya dipanggil ke kamar. Beliau akan cerita bahwa saya kemarin ke sini, saya minta izin kepada guru saya. Saya berkata kepada guru saya akan bepergian ke Indonesia, ada undangan. Jika panjenengan izin, saya berangkat. Jika panjenengan tidak izin, saya tidak akan berangkat. Saya akan memilih bersama dengan panjenengan. Itu bagian dari etika thariqah gitu. Padahal sama-sama tuannya, sama-sama profesornya itu. Gurunya berkata, azintu laka, saya berilah kamu izin untuk ke Indonesia. Nanti kamu di Indonesia akan bertemu dengan orang yang bisa kamu serai untuk mengajarkan thariqah. Gitu. Ini tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Terus beliau mengatakan, ya orangnya ya kamu itu. Nah, terus ternyata ini memang Allah itu tidak ada yang suatu yang kebetulan, Allah yang ngeterap-ngeterapnya itu. Ternyata beliau ini adalah paman gurunya Mbah Maimun Zubair. Jadi Mbah Maimun Zubair mengambil thariqah Naqsabandiyah di Mesir kepada kakak beliau. Kepada kakak beliau. Dan ulama Syekh Fathi yang guru besar sastra Arab yang saya undang ini juga sama, seperguruan, berguru kepada bapaknya beliau. Bapaknya beliau wafat, diganti oleh kakaknya. Mbah Maimun mengambil dari kakaknya. Kemudian sekarang disebut beliau masih hidup. Lah mulai saya itu saya kemudian masih belum mengajarkan thariqat. Lah satu saat saya ditelepon oleh Syekh Fathi, itu ulama yang saya undang ke sini. Telepon saya, beliau cerita, saya dingendikani sama guru saya, waliyahdur Zuhrul Anam indi waliyajlis mai. Zuhrul Anam datang ke sini untuk duduk bersama saya. Maka saya berangkat dengan istri saya, dengan anak saya. Berangkat, saya menghadap. Terus saya dilaporkan kepada beliau, Syekh Saifuddin namanya, hadza Zuhrul Anam. Ini Zuhrul Anam. Jadi agak formal bahasanya itu. Terus beliau mengatakan, walaka ta'limu thariqah linnasi jami'an wa iqamatul khutmi. Kamu saya beri perkenan menyebarkan thariqah untuk semua manusia dan menegakkan acara khataman khojikan. Lah mulai saya karena ada amanat, saya mulai menularkan pelan-pelan, sedikit, tapi tidak gencar seperti banyak orang, ya seadanya saja. Begitu asal muasal thariqah. Dan kemudian saya juga bukan hanya pakai perkataan, tetapi juga pakai tulisan resmi, ada tanda tangannya bahwa saya mendapat perkenan sebagai perwakilan thariqah Naqsabandiyah yang ada di Mesir, yang kemudian ada di Indonesia. Thariqah itu sendiri sebetulnya adalah jalan untuk menggapai makomul ihsan. Karena dalam agama kita ada 3 makomat: makomul iman, makomul Islam, makomul ihsan. Sesuai yang diterangkan dalam hadis Jibril, malaikat Jibril datang menghadap Nabi, minta penjelasan iman itu apa, Islam itu apa, ihsan itu apa. Semua dijelaskan. Lah yang diambil makomul ihsan,
Al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa'lam annahu yarak. Yang dinamakan ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu belum bisa melihat Allah, maka kamu harus meyakini bahwa kamu selalu dilihat oleh Allah. Lah ini maqamul ihsan inilah yang kemudian cara menggapai maqamul ihsan, masing-masing syekh punya pengalaman sendiri-sendiri. Nah, pengalaman dari masing syekh ditularkan kepada murid-muridnya, akhirnya melembaga menjadi sebuah toreko. Ada toreko Sadiliyah, ada toreko Naqsabandiyah, Qadiriyah. Yang terkenal ada 40 toreko induk. Ini semua disebut di dalam kitab namanya Al-Salsabil Ma'in Fit Thariqil Arba'in. Satu kitab menyebutkan 40 torikoh dengan sanadnya, dan alhamdulillah saya juga mendapat ijazah kitab ini. Semua torikoh saya mendapat ijazah syaratnya semua, rifaiyah, tasukiyah dari salah seorang ulama. Tapi tentu yang saya tularkan satu, yaitu torikoh Naqsabandiyah dari guru saya Mbah Maimun Zubair, dari guru saya di Mesir Syekh Fatki, juga Syekh Saifuddin ini, juga dari seorang ulama dari Syria namanya Syekh Muhammad Rajab Dib. Dr. Muhammad Rajab Dib. Suatu saat beliau mendapat undangan Habib Lutfi, kemudian ingin berkunjung sejumlah pondok, akhirnya mampir ke sini. Kemudian saya menyertai beliau pulang ke Syria. Terus suatu saat datang lagi, saya dipanggil ke Hotel Prokto. Ternyata beliau datang yang kedua ini sudah membawa surat resmi. Kata beliau, saya nggak tahu, saya pulang dari rumah kamu, di tengah jalan ulhimtu, saya mendapat ilham. Ini bahasanya orang Torekoh, ya. Ulhimtu, agar aku menyerahkan amanat kepada kamu. Lagi seratannya tulis, ya. Tapi yang karena saya lebih dulu mengambil Naqsabandi dari Mbah Maimun, dari Syekh Mesir, maka yang saya tularkan adalah Naqsabandi. Tapi intinya sama aja, perbedaan sedikit-sedikit. Jadi torekoh itu semuanya baik, intinya adalah dalam rangka untuk mendapatkan maqam al-ihsan. Teman-teman guru-guru sana itu mengambil torekoh ada usia 15 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Lah di Indonesia itu kiai-kiai khawatir kalau terlalu masih muda menekuni torekoh, takutnya nanti masih belum istiqomah. Kemudian yang kedua, masih ada hal yang lebih penting, yaitu mendalami ilmu. Takut terganggu dengan aktivitas kegiatan bertorekoh. Hal yang masih lebih penting yaitu tafaqquh fiddin, thalabul ilmi, menjadi terganggu. Itu saja sebenarnya. Secara syar'i, secara apa juga tidak ada larangan, cuma hanya istilahnya apa ya, skala prioritas itu loh, ya, mendahulukan mana yang lebih penting. Ya, kalau saya boleh menularkan ijazah, sudah banyak ijazah. Kalau bisa orang yang ingin mendapatkan hidup bahagia dunia akhirat, yaitu rajin sholat jamaah, terutama jamaah subuh. Dan kalau bisa setelah subuh jangan tergesa-gesa turun dari tempat salat, membaca wirid Quran atau apa saja sampai terbit matahari. Terbit matahari ditunggu sehingga matahari naik sepenggalah, kira-kira 15-20 menit dari terbit matahari, melakukan sholat isyraq 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat. Secara keakhiratan itu pahalanya amat sangat luar biasa, sampai Nabi mengatakan orang yang melakukan itu mendapat pahala umratun tammah, umratun tammah, umratun tammah, umroh yang sempurna, umroh yang sempurna, umroh yang sempurna. Secara keberkahan hidup, orang yang istiqomah melakukan itu insya Allah akan dijamin kehidupannya, diberi kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya.